Good morning everybody, how are you today? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Kembali lagi belajar bersama Miss Ana dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Buat kalian yang belum subscribe channel Miss Ana, yuk di-subscribe sekarang dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan materi pembelajaran selanjutnya. Seperti biasa ya anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan persiapkan alat tulis kalian ya, serta perhatikan handout yang sudah kalian download pada website sekolah kita mengenai tahap pencatatan dalam penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa, yaitu bagian jurnal umum. Setelah mempelajari materi penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa, materi selanjutnya adalah tahap pencatatan dalam penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa, yaitu bagian jurnal umum. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, Miss Ana harapkan peserta didik dapat menganalisis mekanisme debit kredit pada perusahaan jasa, menjelaskan pengertian jurnal, mengidentifikasi fungsi jurnal umum, mengidentifikasi bentuk jurnal umum, dan menganalisis langkah-langkah pembuatan jurnal umum. Tahukah kamu ada hal yang harus dipahami dalam menyusun jurnal umum, yaitu pemahaman dalam menganalisis transaksinya, karena setiap transaksi dapat melibatkan atau mempengaruhi dua akun atau bahkan lebih. Nah, akun yang terlibat dalam transaksi ini harus kita cermati apakah bertambah atau berkurang, karena hal ini akan berdampak pada posisi debit dan kredit. Berikut mekanisme debit kredit dan saldo normal. Perhatikan tabel di layar kalian ya. Pertama, kelompok aset atau harta, yang biasanya terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, peralatan, tanah, dan lain-lain. Jika aset bertambah, dicatat di sebelah debit, dan berkurang, dicatat di sebelah kredit. Pada akhir periode akuntansi, aset akan bersaldo di sebelah debit. Kecuali nih, pada akun akumulasi penyusutan, karena akun ini merupakan akun yang mengurangi aktiva tetap. Ketika aktiva tetap digunakan dalam operasional perusahaan, maka aktiva tetap akan mengalami penurunan. Nah, untuk menurunkannya, diperlukanlah akun akumulasi penyusutan ini. Jadi, tidak secara langsung menurunkan saldo aktiva tetap ya anak-anak. Oleh karena itu, apabila akumulasi penyusutan bertambah, akan dicatat di sebelah kredit, dan berkurang, dicatat di sebelah debit. Maka saldo normal akumulasi penyusutan dicatat di sebelah kredit. Jelas ya? Kedua, kelompok akun liabilitas atau utang, yang biasanya terdiri dari utang usaha, utang gaji, hal-hal yang masih harus dibayar, hutang hipotek, dan lain-lain. Apabila liabilitas bertambah, dicatat di sebelah kredit, dan jika berkurang, dicatat di sebelah debit. Pada akhir periode akuntansi, liabilitas akan bersaldo kredit sebagai saldo normalnya. Ketiga, kelompok ekuitas atau modal, seperti modal perseorangan, PT, dan CV. Apabila ekuitas bertambah, dicatat di sisi kredit, dan apabila ekuitas berkurang, dicatat di sisi debit. Pada akhir periode akuntansi, ekuitas akan bersaldo kredit sebagai saldo normalnya. Sementara prive, yang merupakan penarikan modal berupa dana ataupun aset oleh pemilik untuk keperluan pribadi, jika bertambah, dicatat di sisi debit, dan jika berkurang, dicatat di sisi kredit. Di akhir periode akuntansi, saldo normal prive adalah di sisi debit. Keempat, pendapatan, seperti pendapatan servis dan pendapatan bunga. Apabila pendapatan bertambah, maka dicatat di sisi kredit, dan apabila pendapatan berkurang, dicatat di sebelah debit. Di akhir periode akuntansi, saldo normal pendapatan dicatat di sisi kredit. Kelima, beban.
seperti beban gaji, beban sewa, dan lain-lain. Beban apabila bertambah dicatat di sebelah debit dan berkurang dicatat di sebelah kredit. Di akhir periode akuntansi, beban bersaldo normal di sisi debit. Jelas ya? Perlu diingat ya anak-anak, aset, liabilitas, dan ekuitas disajikan ke dalam laporan posisi keuangan atau neraca, sehingga akun-akun ini dikenal sebagai akun real. Sementara pendapatan dan beban dicatat atau disajikan ke dalam laporan laba rugi, sehingga akun-akun ini dikenal dengan istilah akun nominal. Paham ya? Lalu, apa itu jurnal? Jurnal merupakan media akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi secara sistematis dan kronologis. Jurnal juga digunakan untuk menganalisis transaksi secara debit ataupun kredit. Ingat ya anak-anak, setiap transaksi pertama kali harus dicatat di dalam jurnal, sehingga dikenal dengan istilah Books of Original Entry. Sementara pencatatan transaksi di dalam jurnal disebut menjurnal atau journalizing. Jelas ya? Adapun fungsi jurnal umum. Pertama, fungsi pencatatan. Kedua, fungsi historis. Ketiga, fungsi analisis. Keempat, fungsi instruktif. Dan kelima, fungsi informatif. Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, sebagai fungsi pencatatan. Maksudnya, semua transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan harus dicatat dalam jurnal. Kedua, fungsi historis. Jurnal umum dicatat secara kronologis dengan membukukan transaksi yang dilakukan sesuai urutan waktu terjadinya. Jadi, tidak boleh terbolak-balik ya anak-anak. Misalnya nih, tanggal transaksi 5 Januari 2021 dicatat terlebih dahulu dibandingkan dari tanggal 10 Januari 2021. Ketiga, fungsi analisis. Jurnal umum berfungsi untuk menentukan nama akun, jumlah yang dicatat, dan di sisi mana pencatatan dilakukan, debit atau kredit. Kemudian, bukti transaksi dianalisis terlebih dahulu ya. Nah, hasil analisis tersebut dicatat pada jurnal umum. Keempat, fungsi instruktif. Jurnal umum merupakan sekumpulan instruksi atau perintah. Jadi, akun harus diisi sesuai dengan apa yang tercatat pada jurnal umum ya, termasuk perintah untuk mendebit dan mengkredit akun-akun pada jurnal. Oleh karena itu, jika instruksi jurnal umum tidak diikuti, akan terjadi kesalahan pengisian akun. Jelas ya? Kelima, fungsi informatif. Jurnal umum menyajikan tanggal, nama akun, keterangan singkat mengenai transaksi, dan nilai uang pada suatu transaksi. Jadi memudahkan kita untuk melihat informasi yang ada di jurnal umum ya. Nah, itulah 5 fungsi dari jurnal umum. Seperti sebelumnya, bahwa jurnal memiliki beberapa fungsi. Oleh karena itu, bentuk jurnal dibuat sedemikian rupa agar mampu memenuhi fungsi-fungsi tersebut. Berikut bentuk jurnal umum. Terdapat judul yang dimana baris pertama menunjukkan nama perusahaan, baris kedua menunjukkan jenis laporan, dan baris ketiga menunjukkan periode laporan. Jurnal umum terdiri dari 5 kolom. Kolom tanggal, kode bukti pembukuan, akun atau keterangan, referensi, kolom debit, dan kolom kredit. Nah, di atas paling kanan terdapat jumlah halaman jurnal. Kolom tanggal digunakan untuk mencatat tanggal, bulan, dan tahun terjadinya transaksi. Kolom kode bukti pembukuan digunakan untuk mencatat nomor surat bukti, misalnya nomor faktur dan nomor cek. Nah, anak-anak, dalam latihan, nomor bukti ini boleh dihilangkan kolomnya ya. Dan pada kolom keterangan digunakan untuk mencatat akun yang didebit atau dikredit beserta keterangan singkat. Biasanya, akun yang dikredit ditulis menjorok ke dalam. Jelas ya? Kolom reference digunakan sebagai tanda bahwa transaksi sudah diposting atau dipindahkan ke buku besar. Perlu diingat ya anak-anak, sebelum dilakukan pemindahan,
kolom ref dibiarkan dalam keadaan kosong ya. Adapun istilah lain yang digunakan untuk kolom reference, yaitu post reference, folio buku besar, kode pindah buku, dan nomor rekening. Selanjutnya, kolom debit dan kredit digunakan untuk mencatat nilai transaksi atau jumlah akun yang akan dicatat di sebelah debit dan jumlah akun yang akan dicatat di sebelah kredit. Untuk kolom nomor halaman digunakan sebagai referensi pada buku besar. Bisa ya? Lalu bagaimana ya langkah-langkah pembuatan jurnal umum? Pertama, membuat judulnya yang terdiri dari nama perusahaan, jenis laporan, dan periode laporan. Kedua, catatlah tanggal transaksi pada kolom tanggal sesuai dengan tanggal yang tercantum pada bukti transaksi ya. Penulisan periode akuntansi, baik tahunan maupun bulanan, cukup ditulis satu saja. Ketiga, isilah kolom kode bukti pembukuan dengan nomor bukti transaksi. Keempat, pada kolom akun atau keterangan, tuliskan nama akun-akun yang mengalami perubahan akibat transaksi. Kemudian, akun pada sisi debit ditulis merapat ke garis kolom nomor bukti, sedangkan akun pada sisi kredit ditulis lebih menjorok ke kanan ya, sehingga kedua nama akun tidak sejajar. Lalu tambahkan penjelasan singkat untuk mendukung kolom referensi. Dan kelima, isilah kolom debit dan kredit sesuai dengan nilai transaksinya. Bisa ya? Sekarang mari kita lihat yuk contoh transaksi pada jurnal umum. Contoh-contoh yang akan kita analisis ini kita catat secara berkelanjutan ya anak-anak, namun kita analisis satu persatu. Transaksi berikut ini terjadi selama bulan Januari 2020 pada Agung Service Stop, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa servis kendaraan bermotor milik Tuan Agung sebagai berikut. Tanggal 1 Januari, Agung menyetor ke dalam perusahaannya uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Nah, dari transaksi ini mengakibatkan harta berupa kas bertambah ya anak-anak, dan di pihak ekuitas pemilik atau modal Agung juga bertambah, masing-masing sebesar 10 juta rupiah. Masih ingat kan bagaimana mekanisme debit dan kredit? Ketika kas bertambah, maka dicatat di kolom, betul, di kolom debit. Ketika modal bertambah, maka dicatat di kolom kredit. Bisa ya anak-anak? Nah, setelah analisis, mari kita catat pada jurnal umum ya. Karena ini transaksi pertama, maka diawali dengan membuat judul. Nama perusahaannya, Agung Service Stop, kemudian jenis laporan, jurnal umum, dan periodenya Januari 2020. Sediakan kolomnya. Maka, jurnal umum dari transaksi tanggal 1 Januari adalah kas pada modal Agung sebesar 10 juta rupiah atau kas di debit 10 juta rupiah, modal Agung di kredit sebesar 10 juta rupiah. Bisa ya anak-anak? Selanjutnya, transaksi tanggal 2 Januari. Dibeli perlengkapan seharga Rp100.000 secara tunai. Anggap perusahaan ini milik kalian ya anak-anak. Ketika kalian membeli perlengkapan, artinya harta berupa perlengkapan kalian bertambah ya. Lalu kamu membelinya secara tunai, artinya uang kalian berkurang, maka harta berupa kas berkurang. Ingat mekanisme debit kredit? Ketika harta berupa perlengkapan bertambah, akan dicatat di sebelah debit. Dan ketika harta berupa kas berkurang, akan dicatat di sebelah kredit. Maka jurnal umumnya, perlengkapan di debit sebesar Rp100.000, kas di sebelah kredit sebesar Rp100.000, atau perlengkapan pada kas masing-masing Rp100.000. Jelas ya? Berikutnya, transaksi tanggal 3 Januari. Dibeli peralatan seharga Rp2.500.000 secara kredit. Ketika kalian membeli peralatan, artinya harta berupa peralatan kalian bertambah ya anak-anak, dan membelinya secara kredit. Artinya, kalian memiliki kewajiban atau utang usaha kalian bertambah. Ingat mekanisme debit dan kredit? Ketika harta berupa peralatan bertambah, maka akan dicatat di sisi debit. Ketika utang usaha bertambah,
maka akan dicatat di sisi kredit. Jadi, jurnal umumnya tanggal 3 Januari, peralatan di sisi debit sebesar Rp2.500.000 dan utang usaha di sisi kredit sebesar Rp2.500.000 atau peralatan pada utang usaha masing-masing sebesar Rp2.500.000. Jelas ya? Transaksi tanggal 8 Januari, diselesaikan pekerjaan servis secara tunai sebesar Rp1.500.000. Artinya kita sudah menyelesaikan pekerjaan kita ya, maka kita mendapatkan uang. Kas bertambah dan pendapatan bertambah. Ketika harta berupa kas bertambah, akan dicatat di sisi debit. Ketika pendapatan bertambah, akan dicatat di sisi kredit. Jadi, jurnalnya pada tanggal 8 Januari, kas di sisi debit sebesar Rp1.500.000 dan pendapatan di sisi kredit sebesar Rp1.500.000 atau kas pada pendapatan masing-masing Rp1.500.000. Selanjutnya, tanggal 9 Januari, diselesaikan pekerjaan servis dari seorang langganan sebesar Rp1.250.000. Jumlah ini telah difakturkan untuk ditagih. Nah, artinya kita sudah menyelesaikan pekerjaan kita, namun langganan kita belum membayar. Ini dicatat pada piutang usaha kita bertambah dan pendapatan usaha kita bertambah. Maka, piutang usaha bertambah dicatat di sisi debit, pendapatan bertambah dicatat di sisi kredit. Jurnalnya, tanggal 9 Januari, piutang usaha di sisi debit Rp1.250.000, pendapatan di sisi kredit sebesar Rp1.250.000 atau piutang usaha pada pendapatan masing-masing Rp1.250.000. Bisa ya? Kemudian, tanggal 12 Januari, dibayar beban gaji sebesar Rp500.000. Ketika kita membayar sesuatu, artinya uang kita berkurang ya anak-anak, maka harta berupa kas berkurang dan beban gaji bertambah. Jadi, ketika harta berupa kas berkurang, dicatat di sisi kredit. Beban gaji bertambah, dicatat di sisi debit. Jadi, jurnal umum pada tanggal 12 Januari, beban gaji di sisi debit sebesar Rp500.000, kas di sisi kredit sebesar Rp500.000, atau beban gaji pada kas masing-masing sebesar Rp500.000. Selanjutnya, tanggal 17 Januari, dibayar utang sebesar Rp500.000. Artinya, utang kita berkurang ya anak-anak, dan kas juga berkurang. Maka, utang usaha berkurang dicatat di sisi debit, kas berkurang dicatat di sisi kredit. Maka, jurnal umum pada tanggal 17 Januari, utang usaha di sisi debit sebesar Rp500.000 dan kas di sisi kredit sebesar Rp500.000 atau utang usaha pada kas masing-masing sebesar Rp500.000. Bisa ya? Kemudian, tanggal 23 Januari, diterima pelunasan piutang sebesar Rp1 juta. Maka piutang usaha kita berkurang ya, dan harta berupa kas bertambah. Jadi, ketika harta piutang usaha berkurang, dicatat di sisi kredit. Ketika harta berupa kas bertambah, dicatat di sisi debit. Maka, jurnal umum tanggal 23 Januari, kas di sisi debit sebesar Rp1 juta dan piutang usaha di sisi kredit sebesar Rp1 juta atau kas pada piutang usaha masing-masing sebesar Rp1 juta. Lalu, transaksi terakhir nih, tanggal 28 Januari, Agung melakukan pengambilan uang tunai sebesar Rp300.000 untuk keperluan pribadinya. Nah, masih ingat ya anak-anak? Kalau pemilik usaha mengambil dana untuk keperluan pribadi itu disebut prive. Betul. Maka, prive bertambah dan harta berupa kas berkurang. Jadi, ketika prive bertambah dicatat di sisi debit, harta berupa kas berkurang dicatat di sisi kredit. Jadi, jurnal umum tanggal 28 Januari,
Prive Agung di sisi debit sebesar Rp300.000 dan kas di sisi kredit sebesar Rp300.000 atau Prive Agung pada kas masing-masing sebesar Rp300.000. Jelas ya anak-anak? Oke, anak-anak, dari hasil analisis sebelumnya, maka pencatatan jurnal umum pada Agung Service Stop dapat terlihat secara lengkap sebagai berikut. Tampak di layar kalian ya. Nah, Miss Ana ingatkan bahwa untuk membuat jurnal sangat diperlukan pemahaman akan mekanisme debit dan kredit. Dan perlu dicatat secara kronologis ya, sesuai transaksi yang ada. Dan yang paling penting, sisi debit dan sisi kredit harus selalu seimbang atau balance. Jika semua sudah jelas, yuk coba kerjakan latihan soal berikut ini. Transaksi pertama, tanggal 5 Desember 2020, menerima pendapatan jasa atas servis sepeda motor dari pelanggan seharga Rp1.500.000. Transaksi kedua, tanggal 10 Desember 2020, membayar beban komisi sebesar Rp500.000 secara tunai. Dan transaksi ketiga, tanggal 15 Desember 2020, membeli peralatan seharga Rp1.400.000, baru dibayar tunai sebesar Rp700.000 dan sisanya akan dibayar bulan depan. Diminta, catatlah transaksi pada jurnal umum. Jawab di kolom komentar ya. Demikianlah materi kita mengenai penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa bagian jurnal umum. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan di kolom komentar. Buat kalian yang belum subscribe channel Miss Ana, yuk di-subscribe sekarang dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan materi pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan berprestasi walau di masa pandemi. Terima kasih. See you.